Israel menemukan fakta keras. Sedikitnya 14 fasilitas konstruksi di Lebanon Selatan memasuk material untuk membangun kembali jaringan terowongan Hezbollah. Mengandalkan intelijen satelit dan jejak logistik, IDF menargetkan pabrik semen serta kuari yang menjadi simpul suplai utama. Serangan presisi ini membuat aliran material ke posisi garis depan terputus. Kini, Hezbollah kehilangan tempo pembangunan bawah tanah. Pertanyaannya, apakah mereka masih mampu mempertahankan jaringan di sektor perbatasan? Di sepanjang garis Blue Line, aktivitas konstruksi yang tampak biasa mulai menimbulkan tanda tanya bagi analis intelijen Israel. Truk-truk bermuatan pasir, batu kerikil dan semen terlihat bergerak dengan pola yang berulang, melewati rute yang sama setiap hari menuju desa-desa di Lebanon Selatan. Dari jarak jauh, semuanya tampak seperti aktivitas sipil biasa. Namun citra satelit yang dikumpulkan dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan ada sesuatu yang tidak seimbang. Bangunan baru muncul terlalu cepat, fondasi digali lebih dalam dari standar, dan beberapa struktur berada tepat di atas rute terowongan lama yang pernah dipetakan IDF sejak lebih dari 1 dekade lalu. Unit 9900 yang bertugas menganalisis citra udara mengonfirmasi bahwa beberapa titik galian berada di posisi yang secara historis digunakan Hezbollah untuk menyembunyikan bunker dan jalur logistik. Bagi Israel, pola ini bukan kebetulan. Ini adalah indikasi jelas bahwa jaringan bawah tanah yang pernah dihancurkan sedang dibangun kembali, lapis demi lapis. Aktivitas ini juga muncul di sektor Marun al-Ras dan Aitaron, dua wilayah yang dikenal sebagai kawasan strategis bagi kelompok tersebut. Di tengah kondisi ini, IDF memutuskan bahwa ancaman tidak lagi bisa dianggap sebagai bagian dari pembangunan sipil. Terutama ketika laporan lapangan menunjukkan bahwa bahan bangunan tertentu, mulai dari semen berkualitas tinggi hingga agregat khusus didistribusikan dalam volume yang tidak biasa. Semuanya masuk ke daerah yang secara konsisten ditandai sebagai zona sensitif. Ketika pola logistik semakin jelas, Israel memahami bahwa pertempuran bawah tanah belum berakhir. Ancaman tidak lagi hanya hadir dalam bentuk roket atau unit infanteri, tetapi dari material bangunan yang terus bergerak tanpa henti. Disinilah kampanye untuk memotong aliran suplai dimulai, sebelum struktur itu menjadi bunker baru yang lebih sulit dihancurkan. Pemicu utama operasi ini bermula dari satu temuan yang tampaknya kecil namun sangat menentukan. Unit 9900 berhasil menangkap anomali pada batch semen yang dikirimkan dari sebuah pabrik di Kafr Kila. Nomor produksinya identik dengan material yang ditemukan di dua lokasi bekas terowongan Hezbollah yang dihancurkan beberapa tahun lalu. Kesamaan kode ini menandakan bahwa aliran material sipil kembali dimanfaatkan sebagai suplai militer, sebuah pola lama yang kembali muncul dengan cara yang jauh lebih tersamarkan. Israel kemudian memeriksa ulang rantai pasokan pabrik tersebut. Dalam hitungan hari, intelijen menemukan bahwa distribusi semen meningkat hampir 40% tanpa adanya proyek sipil besar di wilayah sekitar. Ketika data transportasi diperiksa melalui rekaman UAV, terlihat truk-truk yang sama keluar masuk fasilitas pada jam yang tidak lazim, termasuk tengah malam menuju sektor yang dikenal sebagai kantong operasional Hezbollah. Ini bukan pengiriman sipil biasa. Ini adalah logistik militer yang disamarkan rapi. Di saat yang sama, sebuah organisasi yang mengaku sebagai kelompok lingkungan, Green Without Borders, melihat membangun struktur kayu baru di beberapa titik perbatasan. Secara visual mungkin tampak seperti menara pengamatan untuk memantau hutan. Namun Israel sudah terlalu sering menemukan bahwa organisasi ini menjadi kedok untuk pos pengamatan dan titik peluncuran roket. Setiap kali menara mereka berdiri, ancaman baru selalu menyusul di bawahnya. Kombinasi antara pabrik semen yang meningkatkan distribusi, rute gelap truk-truk muatan dan kemunculan pos lingkungan palsu, membuat IDF menyimpulkan bahwa Hezbollah sedang mempercepat pembangunan kembali jaringan bawah tanahnya. Intelijen juga menilai bahwa pengerjaan saat ini jauh lebih sistematis dibandingkan sebelumnya, memanfaatkan celah hukum dan minimnya pengawasan dari negara Lebanon. Dengan semua indikator itu, Israel tidak menunggu eskalasi. Serangan presisi mulai diarahkan ke fasilitas yang terbukti menjadi simpul logistik. Ini bukan operasi reaktif, melainkan preventif, menargetkan akar ancaman sebelum berkembang menjadi struktur bawah tanah baru yang akan mengubah dinamika di perbatasan. Keputusan ini menandai titik awal kampanye pemutusan rantai suplai yang lebih besar dan lebih strategis. Setelah titik-titik logistik utama diserang, perubahan di lapangan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Hezbollah mulai kehilangan kemampuan untuk mengirim material menuju posisi garis depan mereka. Selama bertahun-tahun, kelompok itu mengandalkan jaringan transportasi kecil namun stabil, truk berkapasitas menengah yang bergerak tanpa menarik perhatian. Namun kali ini, jalur itu runtuh hampir total dalam hitungan hari. Di sektor Aita Ascab, pasokan material yang biasanya datang setiap minggu mulai tersendat.
Para pengamat OSINT mencatat bahwa beberapa posisi artileri Hezbollah ditinggalkan, sementara unit-unit tertentu ditarik mundur beberapa kilometer ke utara. Ini adalah tanda yang jarang muncul, bukti bahwa tekanan logistik benar-benar memukul struktur operasional mereka. Israel tidak perlu menyerang pos depan satu persatu, cukup memotong alirannya dan efek domino terjadi dengan sendirinya. Di sisi lain, IDF terus meningkatkan ritme operasi dengan pola yang terukur. Setiap serangan ditujukan ke fasilitas yang dipastikan memiliki hubungan langsung dengan jalur konstruksi bawah tanah. Tidak ada serangan acak, tidak ada tembakan simbolik. Semua berbasis data. Ini menjadi kekuatan utama Israel, kemampuan untuk memilih target yang berdampak sistemik, bukan hanya sekedar merusak permukaan. Dengan berkurangnya suplai material, Hezbollah kehilangan kapasitas untuk memperkuat terowongan atau memperbaiki bunker yang rusak. Tanpa fondasi baru, setiap posisi di sektor selatan menjadi lebih rapuh. Dan bagi Israel, inilah momen ketika tempo operasi berada sepenuhnya di tangan mereka. Serangan presisi Israel ke Kuari Kafr Kila menjadi titik balik paling terlihat dalam kampanye ini. Kuari itu selama ini menjadi salah satu sumber utama agregat yang digunakan untuk memperkuat dinding terowongan dan bunker bawah tanah. Ketika fasilitas tersebut berhenti beroperasi, seluruh rantai konstruksi Hezbollah langsung melambat. Mesin-mesin pemecah batu terhenti, dan truk-truk yang biasa mondar-mandir tiba-tiba menghilang dari rute harian. Dampaknya terasa jauh lebih luas dari satu lokasi. Dalam beberapa hari, citra satelit memperlihatkan berhentinya aktivitas di sejumlah titik galian lain. Tanpa suplai agregat dan semen, pekerja lapangan Hezbollah tidak dapat melanjutkan rekonstruksi terowongan. Struktur yang sedang dibangun berhenti setengah jadi, meninggalkan jaringan yang tidak stabil dan mudah terdeteksi oleh sensor Israel. Itu berarti satu hal, Israel tidak hanya memperlambat pembangunan, mereka memaksa jaringan itu runtuh dari dalam. Tekanan internasional mulai meningkat. Beberapa laporan dari pengawas PBB mengonfirmasi keberadaan bangunan ilegal yang dipakai sebagai pos militer terselubung. Hal ini memperkuat posisi diplomatik Israel yang menegaskan bahwa operasi ini bukan serangan sembarangan, melainkan penegakan tanggung jawab keamanan yang gagal dilakukan negara Lebanon. Di garis depan, Israel memperkuat posisinya dengan menambah baterai Iron Dome untuk menutup celah pertahanan. Dengan sistem itu berdiri di bukit-bukit utara, Israel mengirim pesan jelas. Langkah ini bukan hanya menghentikan ancaman saat ini, tetapi mencegah siklus serangan berikutnya. Di fase ini, dominasi Israel tampak utuh, dan ruang manuver Hezbollah semakin menyempit. Di tengah runtuhnya jalur suplai material, sebuah temuan intelijen membuka lapisan baru dari operasi ini. Dokumen yang diperoleh melalui pengawasan digital menunjukkan bahwa beberapa pabrik semen di Lebanon Selatan ternyata tidak berdiri sebagai entitas bisnis murni. Mereka terhubung ke perusahaan cangkan yang dikendalikan tokoh politik lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan struktur operasional Hezbollah. Artinya, aliran material bukan hanya masalah logistik, tetapi bagian dari jaringan pendanaan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, analisis transaksi menunjukkan pola pembelian pasir dan agregat dalam volume besar tanpa tujuan proyek yang jelas. Pembelian itu dipisahkan ke beberapa distributor kecil untuk menyamarkan skala sebenarnya. Ketika data-data ini disatukan, terlihat pola yang sama. Material sipil digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bawah tanah yang tersembunyi. Ini bukan operasi ad hoc, melainkan upaya yang direncanakan dengan baik dan dilindungi oleh figur politik yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Israel memahami bahwa menghentikan suplai material saja tidak cukup. Jika simpul pendanaan tetap aktif, jaringan itu bisa bangkit lagi. Karena itu, fokus operasi diperluas. Serangan presisi tidak hanya menargetkan bangunan fisik, tetapi juga titik-titik yang terhubung dengan aliran uang dan struktur pendukungnya. Dengan mengungkap koneksi politik ini, Israel mendapatkan justifikasi strategis untuk mempersempit ruang gerak pihak yang selama ini berada di belakang layar. Twist ini mengubah kampanye menjadi lebih dari sekedar penindakan logistik. Israel sekarang memainkan permainan yang lebih dalam, memotong akar finansial yang menopang kemampuan konstruksi bawah tanah Hezbollah. Ketika pabrik semen dan kuari berhenti beroperasi, efeknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari di Lebanon Selatan. Harga material bangunan naik tajam, beberapa toko konstruksi kecil terpaksa membatasi penjualan, dan proyek sipil yang sebelumnya berjalan lambat kini benar-benar terhenti. Bagi warga lokal, ini terlihat seperti gangguan ekonomi biasa. Namun bagi analis Israel, ini adalah bukti bahwa simpul logistik Hezbollah ikut terguncang. Tanpa akses material murah, mereka kehilangan kemampuan memperkuat posisi bawah tanah atau membangun bunker baru. Di tingkat politik, tekanan semakin menumpuk pada pemerintah Lebanon.
Pengawas internasional kembali menyoroti kegagalan negara itu menegakkan resolusi PBB yang melarang keberadaan kelompok bersenjata di selatan. Dokumen dan citra satelit yang beredar membuat argumen Israel semakin kuat. Operasi mereka bukan serangan, melainkan penegakan tanggung jawab keamanan yang gagal dilakukan negara Lebanon. Dalam situasi ini, posisi tawar Israel meningkat. Mereka menunjukkan bahwa keamanan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga kontrol terhadap rantai suplai yang menopang kegiatan musuh. Tanpa operasi darat besar, Israel mampu menekan struktur Hezbollah hingga titik rapuh. Ini membentuk fase baru dalam strategi pertahanan utara, fase di mana logistik menjadi medan pertempuran yang menentukan. Serangan terhadap pabrik semen dan kuari di Lebanon Selatan membawa konflik ini ke arah yang jarang dibahas, perang logistik. Israel menunjukkan bahwa menghentikan ancaman tidak selalu membutuhkan operasi besar atau serangan beruntun. Cukup memutus suplai material yang menopang jaringan terowongan dan seluruh infrastruktur bawah tanah Hezbollah melemah dengan sendirinya. Pendekatan ini memaksa musuh bekerja jauh lebih kuat hanya untuk mempertahankan posisi yang dulu stabil. Dengan menargetkan simpul logistik, Israel juga mengubah ritme konflik. Mereka tidak lagi menunggu roket ditembakkan atau pos pengintaian dibangun. Mereka bergerak lebih awal, mengambil inisiatif, dan mengendalikan tempo. Ini memberi time bagi sistem pertahanan utara untuk mengatur ulang dan memperkuat posisi, sekaligus mengurangi resiko eskalasi mendadak. Ke depan, fokus kemungkinan bergeser ke penilaian berkelanjutan terhadap rute material dan aktivitas konstruksi yang tidak biasa. Jika jalur suplai tetap tertutup dalam beberapa minggu ke depan, struktur bawah tanah yang masih tersisa akan semakin rentan. Israel memahami bahwa kemenangan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh serangan, tetapi oleh kemampuan membaca dan mengendalikan seluruh ekosistem ancaman.